Yo guys, welcome to my channel Gali Self Improvement. Pernah gak sih kalian melihat teman sekalian maju untuk presentasi, tapi bukannya menjelaskan, malah membaca slide? Atau jangan-jangan itu kalian sendiri? Yuk kita bahas. Halo guys, perkenalkan aku Gali, siswa kelas 12 SMA yang dulu aktif berorganisasi dan sekarang sedang fokus mengembangkan akun untuk personal branding. Kali ini aku mau membahas sebuah fenomena baca slide ketika presentasi. Gimana pembahasannya? Yuk kita lihat. Oke guys, jadi yang pertama, apa itu presentasi? Jadi, presentasi itu adalah proses menyampaikan ide, gagasan, atau argumen kepada audiens. Dan biasanya presentasi itu menggunakan media bantu visual seperti PowerPoint atau Canva. Oke, masalah yang sering ditemui di lapangan adalah media visual yang harusnya digunakan untuk membantu kita menyampaikan ide agar lebih meyakinkan, malah kita baca full ya. Jadi ini HP ini kita baca sedangkan audiens kita abaikan. Alhasil, presentasi kita itu menjadi boring dan membosankan, teman-teman. Oke, lalu penyebabnya tuh apa sih? Kenapa presentasi kita tuh malah baca slide? Dan kenapa presentasi kita jadi boring ketika begitu? Jadi, menurut pengamatanku, ada dua faktor utama yang mempengaruhi masalah ini. Yang pertama, itu adalah kurangnya pemahaman akan materi. Bagaimana bisa kita menyampaikan suatu argumen, ide, atau gagasan, sedangkan kita sendiri nggak paham dengan apa yang mau kita sampaikan. Yang kedua adalah kita sering sekali diberi tugas oleh guru untuk presentasi, tapi kita sendiri itu tidak dikasih tahu bagaimana cara presentasi yang benar, bagaimana cara menyampaikan argumen, dan bagaimana cara berinteraksi dengan siswa. Oke, lalu solusinya bagaimana, teman-teman? Oke, jadi yang pertama solusinya adalah pahami dulu materi yang mau kalian sampaikan. Coba sebelum kalian maju, kalian jelasin materi yang mau kalian presentasikan ke teman, atau kalau misalnya kalian nggak punya teman, kalian bisa rekam diri kalian seperti ini dan coba kalian jelasin. Kalau misalkan lancar, berarti bisa dipastikan bahwa kalian sudah paham. Tapi kalau misalkan masih terbata-bata, berarti kalian belum paham sepenuhnya akan argumen yang mau kalian sampaikan. Yang kedua adalah pelajari cara presentasi yang efektif. Menurutku ada 3 komponen penting yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat presentasi yang efektif. Pertama adalah struktur kalimat atau ide atau argumen harus dibuat secara sistematis, mulai dari pendahuluan, latar belakang, tujuan, masalah, solusi, sampai dengan kesimpulannya. Yang kedua, buat media visual yang menarik dan juga hindari kalimat atau paragraf yang terlalu panjang pada slide kalian. Dan yang ketiga, gunakan body language atau gestur tubuh agar presentasi kalian lebih hidup dan lebih natural. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan singkatku mengenai fenomena baca slide ketika presentasi. Menurut kalian, hal apa sih yang paling sulit ketika kalian presentasi di depan kelas? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.